Halo, dan selamat datang kembali di The Deep Dive. Halo. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang mungkin sering Anda rasakan, tapi jarang kita omongin. Sebuah paradoks ya. Betul, paradoks kemajuan. Coba dipikirin, inovasi kan harusnya bikin hidup lebih mudah ya. Harusnya. Tapi kok rasanya makin banyak hal yang jadi lebih rumit. Dari mobil yang lebih aman, sampai pengobatan yang canggih, kabar baiknya adalah kita dapat hasil yang jauh lebih baik. Tapi di baliknya, ada kerumitan yang luar biasa. Nah, misi kita hari ini adalah membongkar kabar baik ini, berdasarkan bab 2 dari buku Chasing the Rabbit karya Stephen J. Spear. Iya. Kita akan lihat kenapa hal-hal yang dulu bisa diutak-atik di garasi sekarang butuh tim ahli, pakai dua contoh utama, otomotif dan medis. Ini poin yang menarik banget loh, karena kita sebagai konsumen kan seringnya cuma lihat hasil akhirnya, Oh iya pasti. membuat atau memperbaikinya. Setiap kemajuan itu adalah lapisan kerumitan baru. Jadi nambah terus ya? Nambah terus. Inilah inti dari buku ini. Di dunia modern, kemampuan mengelola kerumitan itu sendiri udah jadi keahlian paling krusial. Dan ini yang membedakan organisasi yang luar biasa, yang disebut kelinci, dari yang cuma ikut-ikutan. Si kawanan ya? Betul, mereka bukan cuma lebih pinter, tapi mereka lebih jago menaklukkan kerumitan. Oke, menaklukkan kerumitan. Mari kita buat ini lebih nyata ya. Kita mulai dari mobil. Boleh? Saya jadi ingat, kakek saya dulu bisa benerin hampir semua masalah mobilnya sendiri di garasi. Cuma modal beberapa kunci pas sama obeng. Zaman dulu, garasi itu bengkel pribadi ya? Betul. Nah, buku ini cerita hal serupa tentang remaja namanya Eddie di akhir tahun 60-an. Dia dan teman-temannya beli mobil rongsokan. Dan yang luar biasa dari kisah Eddie ini adalah mereka berhasil. Iya, itu dia. Dari tumpukan besi tua, mobil itu jadi keren lagi, bertenaga lagi. Kuncinya itu ada di, kesederhanaan fundamental mobil itu. Maksudnya? Hampir semuanya itu dari baja dan besi. Sistemnya mekanis. Butuh bensin, percikan api, sama udara, mesinnya langsung nyala. Sesimpel itu ya? Keterampilan yang dibutuhkan juga relatif terbatas kan. Cuma ngelas, ngebor, gerinda. Dengan alat-alat dasar, hampir semua bagian bisa dibongkar, dipahami, dan diperbaiki. Nah, sekarang kita bandingkan. Coba bayangin putranya Eddie di zaman sekarang. Nemu mobil rongsokan dari akhir 90-an? Oke, logikanya teknologi lebih baru harusnya lebih gampang kan? Apalagi ada internet. Tapi buku ini bilang tugas itu jadi hampir mustahil. Kok bisa gitu? Pertanyaan bagus sekali. Dan disinilah paradoksnya. Mustahil bukan karena anaknya kurang pintar atau kurang tekun. Tapi karena? Karena kompleksitas mobil itu sendiri sudah meledak. Jauh melampaui kemampuan satu orang. Mobil rongsokan modern itu bukan lagi sekedar bongkahan besi. Bodinya mungkin campuran baja, aluminium, panel plastik. Masing-masing butuh teknik perbaikan yang beda. Oh iya juga. Mesinnya nggak lagi pakai karburator yang bisa di-setel pakai obeng. Semuanya dikendalikan oleh ECU, Unit Control Elektronik. Komputernya mobil itu ya? Betul, yang mengatur injeksi bahan bakar dengan presisi mikrodetik. Makanya kalau mobil sekarang mogok, kita paling cuma bisa buka kap mesin terus bengong. Iya, terus panggil derek. Karena nggak ada yang bisa kita utak-atik lagi secara fisik. Tepat sekali, perangkat keras dan lunak itu sudah terjalin erat banget. Ada puluhan sensor di seluruh mobil. Jadi masalah yang kelihatannya mekanis, akarnya bisa jadi di sensor yang rusak atau baris kode yang error. Jadi montir sekarang harus ngerti coding juga ya? Sedikit banyak iya. Disiplin ilmunya sudah bukan cuma teknik mesin, tapi juga ilmu material, teknik elektro, dan ilmu komputer. Terlalu luas untuk satu orang. Gila ya. Oke, gini deh. Biar lebih kebayang lagi, kita perkecil skalanya. Jangan satu mobil. Oke. Kita lihat satu komponen aja. Setir mobil deh. Nah, itu contoh yang sempurna. Dulu kan setir cuma, lingkaran buat belok. Tepat. Di mobil Eddie, setirnya cuma itu. Lingkaran logam nyambung ke batang kemudi. Selesai. Tapi setir mobil modern, wah, itu sistem rekayasa yang canggih banget. Oke, coba kita bedah. Isinya apa aja? Airbag itu kan intinya cuma balon yang ngembang cepat kan? Di permukaan, iya. Tapi di baliknya, airbag itu dari polimer nilon khusus yang harus bisa dilipat rapat bertahun-tahun di suhu panas dan dingin tanpa retak. Wow! Lalu, untuk mengembangkannya, ada muatan piroteknik, semacam bahan peledak kecil. Peledak! Ya, yang harus menyala dalam sepersekian detik. Waktunya harus presisi banget. Terlalu cepat atau lambat, bisa fatal. Oke, jadi ada ilmu material dan piroteknik.
Terus gimana mobil tahu kapan harus meledakkannya? Nah, disinilah kerumitan elektroniknya masuk. Ada lusinan sensor di seluruh mobil, akselerometer, giroskop, yang terus-menerus memantau gerakan mobil. Jadi dia tahu kalau mobilnya miring atau... Betul, miring, berguling, berbelok, melambat mendadak, semua data ini dikirim ke satu chip komputer khusus. Yang tugasnya? Jadi, detektif super cepat. Chip ini harus bisa bedain guncangan karena lewat lubang dengan benturan tabrakan sengguhan. Dan dia harus memutuskan dalam waktu kurang dari 20 milidetik. 20 milidetik? Wow! Dan itu kita belum ngomongin tombol-tombol lain di setir kan? Kontrol audio, cruise control, telepon. Iya. Bener juga. Setiap tombol itu nambah lapisan kerumitan kabel dan software lagi. Jadi kalau kita balik ke putranya Edi... Dia butuh tim ya? Bener. Untuk bangun ulang satu setir modern aja, dia butuh insinyur material, ahli kimia peledak, insinyur kontrol, insinyur elektro, dan programmer. Kayak tim proyek NASA cuma buat bikin setir. Haha, persis. Inilah kabar baiknya. Setir kita jauh lebih aman dan fungsional. Tapi di baliknya ada kerumitan yang tak terbayangkan. Analogi mobil ini benar-benar membuka mata. Tapi kerumitan ini kan bukan cuma di pabrik ya. Sumber kita juga menunjuk ke dunia medis. Tepat. Dunia medis, khususnya perawatan kanker, itu contoh paling dramatis dari dualitas kabar baik versus kerumitan ini. Oke. Untuk paham, kita coba kembali ke masa lalu deh. Tahun 1950-an. Kalau seorang wanita didiagnosis kanker payudara, situasinya itu benar-benar kabar buruk. Kebayang sih. Tahun 50-an, vonis kanker itu mungkin kayak hukuman mati ya? Betul. Diagnostiknya terbatas. Seringkali penyakit baru ketahuan setelah menyebar. Dan kalaupun bisa dioperasi. Prosedurnya mastektomi radikal. Operasi yang sangat invasif, menyakitkan, dan meninggalkan cacat permanen. Dan bahkan, setelah itu semua, peluangnya nggak bagus. Di sumber kita disebut, angka kelangsungan hidup 5 tahunnya cuma sekitar 72% di tahun 1940. Secara medis itu kabar yang sangat buruk. Tapi kalau kita lihat dari kacamata manajerial, ironisnya masalahnya nggak rumit. Maksudnya nggak rumit gimana? Ya, pendekatannya cuma sedikit, tim yang terlibat juga kecil, tim bedah dan tim perawat. Koordinasi bisa informal, ngobrol di koridor, karena semua orang saling kenal. Sistemnya sederhana. Sederhana yang mengerikan ya. Karena pilihannya sedikit. Tepat. Oke, itu masa lalu. Sekarang kita lompat ke hari ini. Perbedaannya kayak siang dan malam. Ini beneran keajaiban sains sih. Angka-angka yang saya lihat ini bikin merinding saking bagusnya. Tingkat kematian akibat semua jenis kanker turun 10% cuma dalam 11 tahun. Luar biasa. Dan khusus kanker payudara lokal, angka kelangsungan hidup 5 tahunnya melonjak sampai 98% di tahun 2007. Ini kan kemenangan besar buat kemanusiaan. Kemenangan mutlak, itulah kabar baiknya. Tapi, Selalu ada tapinya ya. iya, tapi untuk bisa mencapai angka 98% itu, seorang pasien sekarang harus melewati apa yang bisa kita sebut orkestra medis yang luar biasa rumit. Orkestra medis. Di balik keajaiban itu ada ledakan kerumitan manajerial. Rumah sakit modern harus mengelola portofolio teknologi, obat, dan keahlian yang sangat luas. Jadi prosesnya nggak lagi sesederhana diagnosis, operasi, pulih. Dari diagnosisnya aja sudah beda jauh ya. Jauh sekali, bukan cuma rabaan dokter. Sekarang ada mamografi, USG, CT scan, MRI. Bahkan sampai tes genetik. Nah, tes genetik untuk memahami sidik jari molekuler dari sel kankernya, apakah sensitif hormon, ada mutasi gen tertentu. Dan jawaban itu akan menentukan jalurnya ya. Betul, jalur perawatannya jadi sangat personal. Dari situ pilihannya bercabang. Operasi aja ada lumpektomi, mastektomi parsial, total. Dan tiap cabang itu diurus spesialis yang beda-beda kan? Ada ahli bedah onkologi, radiologi. Tepat sekali. Setelah operasi, mungkin ada terapi radiasi, lalu ada kemoterapi, yang bukan lagi satu obat, tapi bisa jadi koktail dari beberapa obat. Belum lagi terapi hormon, nutrisi, fisioterapi. Dukungan psikologis, daftarnya panjang sekali. Ini beneran sebuah orkestra seperti yang Anda bilang tadi. Butuh puluhan musisi ahli untuk mainin satu lagu yang pas buat satu pasien. Dan disinilah tantangan terbesarnya, yang nyambung lagi ke contoh mobil tadi. Oke. Jumlah disiplin ilmu yang terlibat meledak.
Kedalaman pengetahuan di tiap bidang meningkat, tapi cakupan keahlian tiap individu justru menyempit. Maksudnya? Ahli radiologi onkologi itu pakar dunia soal dosis radiasi, tapi dia mungkin nggak tahu detail terbaru obat kemo generasi baru. Dan sebaliknya, mereka semua virtuoso dengan instrumennya masing-masing. Jadi tantangannya bukan lagi nyari pemain biola terbaik, tapi nyari konduktor yang bisa bikin semua virtuoso ini main bareng dengan indah. Gitu ya? Persis, buku ini menyebutnya koreografi. Perawatan kanker modern butuh koreografi yang cermat dari puluhan ahli. Dan kalau ada salah satu aja yang nggak sinkron, Dampaknya bisa besar. Jadwal radiasi bentrok sama kemo atau hasil tes patologi telat sampai. Kabar baiknya, kita punya semua alat canggih ini. Kabar buruknya, mengintegrasikan semuanya itu tantangan manajerial yang luar biasa. oke. Jadi kalau kita tarik benang merahnya dari mobil sampai rumah sakit, kesimpulannya adalah kemajuan itu sendiri secara inheren melahirkan kerumitan. Iya, Semakin canggih teknologi kita, semakin terspesialisasi ahlinya, dan semakin besar tantangan kita untuk mengintegrasikan semua keahlian itu. tepat. Ini mengubah cara kita memandang keunggulan. Keunggulan bukan lagi cuma soal punya individu paling brilian. Tapi soal sistemnya, Betul. Kemampuan organisasi untuk jadi koreografer atau integrator, disinilah kita balik ke konsep awal kelinci dan kawanan. si kelinci itu jago integrasi ya? Mereka terobsesi menyempurnakan integrasi ini. Sementara kawanan mungkin punya ahli hebat, tapi kalau kerja sendiri-sendiri, ya hasilnya biasa aja. Ini menarik. Artinya keunggulan kompetitif sekarang bukan lagi soal punya produk terbaik, tapi soal punya sistem terbaik untuk mengelola proses kompleks di baliknya. Mm-mm. Ini membawa kita pada sebuah pemikiran akhir untuk Anda. Saat Anda menjalani hari ini, coba deh perhatikan satu sistem kompleks dalam pekerjaan atau hidup Anda, Bisa proyek besar di kantor, aplikasi yang Anda kembangkan. atau bahkan rutinitas pagi keluarga Anda biar bisa berangkat tepat waktu. Iya, itu juga kompleks. Haha. Di mana kemajuan teknologi baru, metode baru telah memberikan kabar baik yang jelas, tapi juga diam-diam menciptakan kabar buruk berupa kerumitan tersembunyi yang harus Anda kelola tiap hari. Pertanyaan sebenarnya bukan lagi apakah kerumitan itu ada, karena itu sudah pasti. Pertanyaannya adalah, apa yang Anda lakukan terhadapnya? Apakah Anda secara aktif mencoba menjadi koreografer dari kerumitan itu? Merancang cara agar semua bagian bekerja lebih baik bersama. Ataukah Anda hanya terseret arusnya, terus-menerus memadamkan api, dan menghabiskan energi cuma untuk bertahan dari kerumitan itu? Karena seperti yang kita lihat hari ini, kemampuan mengelola kerumitan itulah yang memisahkan mereka yang sekedar bertahan Dari mereka yang benar-benar unggul.